Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salam takzim kita sama semuanya untuk tokoh-tokoh masyarakat di Kampung Berawi ini, Ketua BKM, Imam Masjid, remaja masjid, anak-anak muda yang menjadi istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengurus subuh keliling DKMA, guru-guru kami semuanya, alhamdulillah yang sudah berhadir pada subuh pagi hari ini. Kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita sekuat tenaga, semampu kita. Karena semampu kita pun kita coba sebenarnya nggak cukup untuk membayar apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Itu sebabnya masalah utamanya adalah ada di la in syakartum la azidannakum. Kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi makin kita syukuri makin Allah tambah lagi. Jadi makin lama makin hansi baju, ya. Makin lama makin nggak cukup. Jadi algoritmanya adalah la in syakartum la azidannakum. Makin kita syukuri makin Allah tambah lagi. Yang kemarin saja belum cukup syukur kita, tapi karena kita bersyukur Allah tambah lagi. Semakin gak cukup. Besok kita syukuri lagi, semakin gak cukup, semakin gak cukup. Jadi percayalah bahwa kalau dalam matematika itu namanya eksponensial. Jadi pertambahannya tidak linear, eksponensial. Jadi pakai pangkat. Cepat sekali bertambah. Karena itu tetap saja nikmat Allah itu jauh lebih besar daripada rasa syukur kita. Bahkan untuk orang yang tidak bersyukur, nikmat Allah masih tetap ada. Ada orang yang bermaksiat di dalam kamar, berzina dengan seseorang, bahkan tenaga yang dia pakai untuk berzina itu Allah kasih juga. Sebegitunya kasih sayang Allah. Untuk orang kafir pun Allah berikan juga. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, pantaslah kita mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan dan tidak ada ruginya. Syukur itu bukan anjuran, tapi dia kewajiban. Dan semakin kita mensyukuri, semakin ditambah pula oleh Allah Subhanahu wa taala semua yang sudah sebelumnya kita nikmati. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba yang terbaik dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berusaha untuk sholat malam sampai bengkak kakinya, hanya untuk satu tujuan. Tujuan itu kemudian terungkap ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya, kenapa engkau masih beribadah sebegitu luar biasanya wahai Rasulullah, padahal engkau sudah diampuni dosamu yang sudah lalu, bahkan dosamu yang belum ada. Engkau sudah dijamin bebas dari neraka, sudah dijamin juga masuk surga. Kenapa masih sholat sedemikian rupa? Nabi berujar, afala akuna abadan syakura. Tak bolehkah aku berterima kasih? Tak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Nah, jadi bahkan ketika surga sudah dijamin, neraka juga sudah dijamin kita bebas daripadanya, maka syukur itu belum selesai. Nah, begitulah kira-kira. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pantaslah kita bersalawat sebanyak mungkin untuk Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Nabi yang mengajarkan kita rasa syukur sebaik-baik hamba. Dan sebenarnya memang apapun yang diajarkan oleh Nabi itu tinggal kita ikuti saja. Maka bahasa Nabi itu sangat jelas, dan bahasa Nabi itu langsung Allah yang ajarkan untuk diajarkan kepada kita. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah. Kasih tahu umatmu hai Muhammad, kalau kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti saja aku. Ikuti saja aku. Jadi dalam bahasa ikuti saja aku, ini seolah-olah Nabi mengatakan, "Letak atau manyong, ya, kajak juliku, ya, ikuti saja, ikuti saja. Aku jalan kalian jalan, aku duduk kalian duduk, aku bangun kalian bangun." Itu makna ikuti. Maka ada bahasa fattabi'uni, jelas-jelas sekali itu, clear sekali bahasanya di surah Ali Imran ayat 31. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, disuruh sebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kuntum tuhibbunallah," kalau kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti saja aku, ya. Maka apa yang akan terjadi? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu. Allah akan mencintai. Kalau Allah sudah mencintai kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu agak beda dengan manusia mencintai kita. Kalau manusia bilang cinta sama kita, ilmu psikologi membongkar rahasia cinta seseorang kepada manusia. Ternyata sebagian besar dari orang-orang yang menyatakan cintanya kepada kita, dia sebenarnya tidak mencintai kita. Saya ulangi, sebagian besar orang-orang yang mengatakan cintanya kepada kita, dia tidak mencintai kita, dia mencintai dirinya sendiri. Tapi dia butuh kita untuk memuaskan hawa nafsunya. Jadi dia tidak mencintai kita, dia mencintai dirinya sendiri. Karena kalau dia mencintai kita, dia selalu menginginkan yang terbaik buat kita. Tapi kalau dia mencintai dirinya sendiri, dia menginginkan selalu yang terbaik untuk dirinya. Itu sebabnya beda antara Allah cinta dengan kita cinta. Maka jangan heran kayak kemarin itu kan di Riau, ketika cintanya ditolak, kan senjata tajam bertindak kemarin, ya, istilahnya menyuhangkan tim dengan lo kububuh kan, ya, kan kayak gitu. Itu berarti dia tidak mencintai orang itu, dia mencintai dirinya sendiri. Artinya kalau engkau tidak mau jadi media aku pakai untuk menyampaikan keinginanku, maka aku akan sakiti kamu, aku sakiti kamu. Dan itu yang dia lakukan. Dan itu ramai orang melakukan. Bahkan ada istilah dalam bahasa Aceh lagi. Gimana? Menyokilunhan ke gop pibe. Kilunhan ke gop be. Nah, artinya menyuhai tim ngeluh, gop pibe tim ini. Ya, itu sebabnya aku rusak wajahnya. Kan sampai begitu. Itu gaya cinta manusia. Dan itu sebagian besar orang sebenarnya. Bahkan dibongkar lagi, kenapa seseorang menangis ketika seseorang meninggal? Salah satu alasannya adalah dia tidak mengingat pada orang yang meninggal. Dia mengingat pada dirinya sendiri. Nyotel hanali drone untuk ilun hobuja. Jadi dia sedih dengan nasib dirinya sendiri. Dan manusia memang cenderung, istilah psikologisnya NPD, Narcissistic Personality Disorder. Cenderung perhatiannya itu tertuju pada dirinya sendiri. Jadi anak saya fikir ke gak, fikir ke roh. Itu sebabnya ketika ada sesuatu yang dia pikir dengan sederhana saja, nyopeng tamang bupeng tebi gitu, ya. Kan kayak gitu ceritanya. Ada teman saya yang bisnismen, memang dia bercanda. Tapi candaan kita pun bisa jadi memang sesuai dengan apa yang kita pikirkan sebelumnya. Ya. Kalau kita telepon dia, Assalamualaikum, kimam po haba, betrik tak kapag haba, nyo kapag hilam, nyo pupeng tamong pupeng duit, ya. Menyopeng tamong, nyo trip undang kapag haba je, tapi menyopeng duit, apakah haji bacu, puperle, ya. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia bercanda. Saya tahu dia bercanda. Dia bilang ke saya itu dia bercanda. Tapi walaupun demikian, itu ada benarnya.
yang dia sebutkan. Tapi kalau seandainya yuhibbukumullah, kalau Allah yang mencintaimu, itu beda. Allah tidak butuh apa-apa dari kita. Allah tidak memerlukan cinta kita. Allah tidak memerlukan ubudiah kita. Allah tidak memerlukan sedekah kita. Allah nggak perlu apa-apa dari kita. Allah itu qiyamuhu bin nafsi. Berdiri sendiri Allah Subhanahu wa taala. Nggak butuh apa-apa dari kita. Kalau seandainya kita semuanya kemudian tidak mau beribadah, Allah tetap seperti itu juga. Kalau seandainya semua kita tidak mau bersedekah, Allah segitu juga kayanya. Ya. Maka disebutkan di dalam surat Fatir, ya ayuhan nas, hai manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalianlah yang butuh Allah. Wallahu, sedangkan Allah huwal ghaniyul hamid. Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Maka tidak ada pengaruhnya apa yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali nggak ada. Itu sebabnya ketika Allah mencintai kita, itu murni kebaikan itu balik kepada kita. Ya. Maka disebutkan man ahsantum li anfusikum. Ya kan? Siapa yang berbuat baik, maka baiknya itu balik ke dia juga. Allah itu tidak mengambil untung sama sekali karena Allah tidak perlu untung dari kita. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya Nabi bilang, kalau kalian mau dicintai oleh Allah, fattabi'uni. Mau kalian dicintai oleh Allah, ikuti aku. Ikuti aku. Kenapa? Aku dicintai sama Allah. Ya. Nabi Muhammad SAW ingin kasih tahu kita, aku dicintai sama Allah. Kalian mau seperti aku, kalian ikut aku. Kalian ikut aku. Hari ini kan sebagian besar kita kan mengikuti jejak orang-orang yang kita pikir sukses. Saya dulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika saya pulang S3 dari Jerman, saya dianggap, saya sendiri nggak menganggap demikian. Saya dianggap oleh teman-teman sukses karena berhasil dapat S3 di Jerman tanpa S2 dan pada usia di bawah 30 tahun. 30 tahun sudah S3 tanpa S2, lulusan waktu itu magna cum laude di Jerman. Jadi orang mengira, hayu tak sigamu, ya kan? Hayu tak sigamu. Itu sebabnya saya diundang seminar kemana-mana, untuk ngasih tahu bagaimana cara saya. Apa keinginan mereka? Mereka bukan mau menaikkan saya, mereka cuma mau tahu bagaimana jalannya. Mereka mau ikut juga. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan footstep, jejak langkah. Ya. Itu sebabnya dalam agama kita pun ada banyak jejak langkah yang ditinggalkan. Dan itu yang Allah mau kita ikut kemudian. Itu salah satu rahasia juga kenapa yang dikirim kepada kita sebagai utusan untuk mengajari kita, membacakan kitab, mengajari kita hikmah dan sebagainya itu orang, bukan malaikat. Manusia yang dikirim oleh Allah, bukan malaikat. Ya. Untuk apa? Karena manusia meninggalkan jejak. Kalau seandainya malaikat nggak meninggalkan jejak. Ya. Atau kalaupun malaikat yang dikirim, jejaknya beda dengan jejak manusia. Dan jejak malaikat tidak mampu mungkin kita ikuti. Kenapa? Karena kita beda. Pada ujung-ujungnya nanti kita ngeles sama Allah. Kenapa ngeles? Ya Allah, engkau kirim malaikat. Habis itu engkau suruh kami ikuti. Ya susahlah. Dia malaikat. Kami kan cuma manusia. Itu ngeles kita nih. Alibi kita sama Allah. Itu sebabnya Allah kirim manusia. Dan manusia yang dikirim itu mendeklarasikan dirinya sendiri bahwa aku tidak dikasih fasilitas istimewa. Ya. Muhammad SAW disuruh oleh Allah untuk bicara kepada kita. Qul. Ya. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Kasih tahu umatmu wahai Muhammad. Apa yang harus dikasih tahu? Innama ana basyarum mithlukum. Aku ini secara fisik sama seperti kalian. Tidak dikasih oleh Allah kemampuan tambahan. Secara fisik aku sama seperti kalian. Basyar. Basyar itu artinya tubuh. Artinya tubuhku dengan tubuh kalian sama. Ya. Basyarun mislukum.
Yang membedakan adalah yuha ilayya, aku dapat wahyu, kalian tidak. Itu aja bedanya. Aku dapat wahyu dari Allah, kalian tidak. Dan aku dapat wahyu, aku ikuti wahyu itu. Tapi kalian punya peluang. Kenapa? Setiap wahyu yang datang aku beritahukan sama kalian. Apapun wahyu yang Allah kasih kepadaku, aku kasih tahu kalian. Itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya bahkan untuk wahyu yang bersifat dalam tanda petik rahasia dikasih juga oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang rahasia contohnya? Tentang prahara rumah tangga Nabi. Kan malai ada pegah kau. Karena Nabi istrinya lebih dari satu. Istri Nabi lebih dari satu. Karena itu ada di antara istri-istri Nabi yang pencemburu. Salah satunya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Maka salah satu kisah itu adalah ketika Aisyah radhiyallahu anha cemburu kepada Nabi karena Nabi agak berlama-lama di rumah Zainab. Karena Zainab memiliki madu yang dinikmati oleh Nabi. Namanya juga menikmati madu, kan nggak mungkin sekali teguk. Nah ini Zainab ini betul-betul madu rupanya. Mungkin dari situ juga hari ini muncul kata madu. Kan hari ini kan ada istilah kalau istri dua berarti dimadu. Wallahu alam, tahiyya dari situ muncul ya. Karena ini kisah madu nih, ya, kisah madu. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam memakan madu di rumah Zainab. Berlama-lama di rumah Zainab, Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Itu sebabnya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang nanti, Aisyah radhiyallahu anha kemudian mengatakan bahwa mulut Rasul itu tidak sedap baunya. Maksudnya bau madu tadi. Sehingga Rasul waktu itu kemudian mengatakan, aku haramkan diriku untuk memakan madu yang disediakan Zainab kembali. Ya, karena itu membuat bau mulutnya tadi. Langsung ditegur sama Allah. Ya ayuhan nabi, hai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Bagaimana kamu mengharamkan sesuatu yang justru dihalalkan bagimu? Ya. Tabtaghi mardata azwajik. Apakah untuk membuat senang istri-istrimu yang lain? Luar biasa, langsung itu jelas-jelas sekali. Yang dipanggil pun bukan bukan secara umum. Langsung ya ayuhan nabi, hai nabi. Ya. Lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Laka saja sudah jelas satu orang yang ditegur. Bukan lakuma, bukan lakum. Ya kan? Laka. Kamu satu orang, engkau satu orang. Ayat kayak gitu pun dikasih tahu sama kita. Coba bayangkan. Ayat kayak gitu dikasih tahu sama kita. Coba bayangkan kalau seandainya kita yang jadi nabi. Dapat ayat itu. Mungkin tasom oleh becu kan. Itu sebabnya nggak jadi nabi kita. Karena nggak jujur kita. Untuk bagian-bagian yang tidak peng tamong tadi, ya, kita akan sembunyikan mungkin. Kita nggak akan kasih tahu sama orang. Itu sebabnya. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifatnya tadi, ya, amanah, ya kan? Amanah itu jelas sekali. Tabligh, fatanah itu semua sifat Nabi itu jelas sekali, itu tergambarkan dalam apa yang beliau sampaikan kepada kita. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini memberi kita peluang yang sangat besar untuk meyakini bahwa Nabi pantas diikuti. Tidak ada kebohongan sama sekali. Untuk urusan keluarganya saja dibocori sama kita. Dan sampai hari ini ayat surat At-Tahrim yang kita baca tadi, namanya pun At-Tahrim. Ya. Namanya At-Tahrim. Pengharaman. Ya. Jadi ayat itu masih ada sampai hari ini. Masih ada dalam Al-Quran, dihafal oleh sekian banyak orang, dibaca dalam sholat, didengar oleh ribuan orang di belakang. Masya Allah. Apa itu? Itu prahara rumah tangga Nabi. Tapi diberitahukan kepada kita untuk menunjukkan sebenarnya itu sama sekali bukan untuk menghina Nabi kita Muhammad SAW. Ayat itu justru menaikkan derajatnya, menunjukkan kepada kita bahwa Nabi SAW itu jujur sejujur-jujurnya. Anak keputren boh tektok waktu sampaikan wahyu kepada kita. Kalau kita seperti yang kita sebutkan tadi, mungkin kita turunkan boh tektok ini, peng tamong ku peng debit, ya, yang peng tamong dah begah, yang peng debit be. Ya. Kan begitu. Ada saja cara kita, minimal sekali kita perhalus. Bahasanya kita perhalus. Ini enggak.
Allah kirim seperti itu, Nabi kasih seperti itu. Tidak dikorupsi sedikit pun. Tidak ada bahasa-bahasa yang berbeda. Ya, untuk membuat ambigu orang yang terima nanti. Nggak ada. Seperti Allah kasih, lage cerah menambekah kena wajah. Ya. Kayak gitu Nabi SAW. Karena itu kalau untuk mengikuti Nabi, itu nggak ada keraguan. Nggak ada keraguan untuk mengikuti Rasul SAW. Itu sebabnya sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Nabi pergi pun, maka harusnya kita ikut pergi. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, harusnya kita ikut. Nah itu dia. Tapi ada orang-orang yang nggak mau ikut waktu Nabi hijrah ke Madinah. Waktu Nabi hijrah ke Madinah, itu ada orang yang nggak mau ikut. Kenapa mereka nggak mau ikut? Mereka nggak yakin nanti di Madinah mereka akan dapat sesuatu yang seperti mereka dapatkan di Mekah secara dunia. Padahal kenapa Nabi hijrah ke Madinah? Karena di Mekah sudah tidak lagi kondusif sebenarnya untuk beribadah di Mekah. Itu sebabnya pindah ke Madinah. Tapi masalahnya adalah ada orang-orang yang sudah nyaman di Mekah. Itu sebabnya orang-orang yang nyaman ini tidak ikut dia. Tidak betul-betul fattabi'uni, ya. Padahal Nabi sudah bilang tadi, kalau kalian mau dicintai oleh Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian kalau kalian ikuti aku. Maka kalau Nabi pindah ke Madinah, ayolah pindah ke Madinah. Ya. Ayo kita hijrah ke Madinah. Tapi mereka nggak mau. Maka diabadikan di dalam Al-Quran. Surah An-Nisa. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang ditarik nyawanya oleh malaikat dalam keadaan zalim pada diri mereka sendiri. Kenapa mereka zalim pada mereka sendiri? Karena mereka tidak mau pindah dari Mekah. Karena mereka tidak mau pindah dari Mekah, apa akibatnya? Mereka kemudian tidak mampu lagi untuk menampilkan ibadahnya sebagai orang muslim. Karena mereka semakin sedikit di Mekah, sehingga orang-orang musyrik semakin menekan mereka, sehingga mereka terpaksa sembunyi-sembunyi untuk beribadah. Yang lebih kacaunya lagi adalah ketika orang-orang musyrik beribadah, mereka terpaksa ikut dalam perayaan itu. Karena kalau enggak kita ditandai, jelas sekali kita bukan orang mereka. Yang lebih ngeri lagi, ketika orang musyrik menyerang Rasulullah di Madinah, mereka pun terpaksa ikut. Itulah ceritanya. Ceritanya ini adalah tentang perang Uhud, ketika mereka kemudian perang Badar, bukan perang Uhud yang Nabi menang. Ketika mereka diajak oleh orang-orang musyrik, diharuskan untuk ikut berperang melawan orang Madinah. Di Madinah Nabi SAW berperang melawan mereka, sehingga terjadilah peperangan perang Badar. Sebagian dari mereka ini kemudian meninggal, padahal mereka ikut perang pura-pura. Kenapa pura-pura? Karena kami muslim sebenarnya. Yang kami perangi di Madinah itu golongan kami, nabi kami. Karena itu kami pura-pura aja ikut perang. Itulah sebabnya ada orang Aceh bilang, perang pura-pura, bak mati kabit. Perang betul pura-pura, mati mati kagak bibit. Ya. Hana mati pura-pura, bibit mati. Ya. Jadi orang ini mati, bibit mati. Ya. Orang-orang Islam ini tadi mati mereka dalam peperangan, betul-betul mereka wafat dalam peperangan, maka dikirimlah oleh Allah ayat, innal ladzina tawaffahumul malaikah, sesungguhnya mereka-mereka yang ditarik nyawanya oleh malaikat, zalimi anfusihim, sedang zalim pada diri mereka sendiri karena mereka tidak mau pindah tadi, sehingga terpaksa ikut berperang. Qalu, malaikat bertanya kepada mereka, fima kuntum, kiban lewakah. Ya, kalau bahasa kita, bagaimana kalian ini? Istilahnya, bagaimana caranya kalian ini orang Islam, pengikut Nabi, tapi kalian mati dalam keadaan dibunuh oleh pasukan Nabi. Macam mana ceritanya ini? Ya. Malaikat bertanya bukan nggak tahu, tapi istilahnya punya bahasanya getimpla. Kiban nilai hawakah? Nah, benar kira-kira. Ya. Kiban nilai hawakah? Fima kuntum. Bagaimana kalian ini? Kata malaikat. Mereka menjawab. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka kemudian berkata, maklumlah kami ini orang lemah. Ya.
Kami orang lemah, karena itu kami tidak mampu memperlihatkan diri kami sebagai orang Islam. Diajak berperang oleh mereka melawan orang Islam pun kami tidak berani untuk melawan. Mohon dimaklumi. Kunna mustad'afina fil ard. Kami ini orang lemah. Apa kata malaikat kemudian? Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bumi Allah kan luas. Maka kami nahulain. Ya. Bumi Allah kan luas. Kenapa kalian tidak pindah? Bahasa lainnya adalah Rasul sudah pindah. Kenapa kalian nggak ikut? Ya. Rasul sudah pindah. Kenapa kalian nggak ikut? Ancaman untuk mereka bahaya sekali. Faulaika ma'wahum jahannam. Jahannam. Bukan neraka biasa. Neraka jahannam. Mereka diancam oleh Allah dengan jahannam. Wasa'at masira, dan itu seburuk-buruk tempat untuk kembali. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu orang yang enggak mau ikut. Sementara orang yang mau ikut apa kejadiannya? Orang yang mau ikut, sidang jamaah yang dirahmati Allah, orang yang mau ikut memang betul berat sekali mereka ketika ikut berhijrah. Kita baca tadi dalam solat kita, surat Al-Hasyr. Dalam solat tadi kita baca ayat itu. Salah satunya adalah ketika Allah bicara tentang pembagian harta rampasan perang. Setelah disebutkan harta rampasan perang itu untuk Rasul, untuk masakin, untuk yatim dan sebagainya, kemudian Allah mengatakan lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Untuk siapa lagi? Untuk orang-orang fakir. Fakir disebut dengan asli lil fuqara. Apa itu fakir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Fakir itu beda sama miskin. Miskin itu puyang nauronyo habis untuk baju. Itu miskin. Ya. Bertemu ronyo 50 ribu habis. Itu miskin. Betul ya? Oh, ini payah datang awak kabi. Awak kabi nah istilah sejahtera mana-mana lah ya. Tapi mungkin definisinya beda dengan yang disebut di dalam agama. Jadi miskin itu apa yang didapat habis, itu miskin. Tapi kalau fakir itu yang didapat aja nggak cukup untuk hari ini, itu fakir. Jadi lebih teruk lagi. Orang fakir itu lebih teruk daripada orang miskin. Fakir. Kalau kita kan sering kita hubungkan aja fakir miskin, kata bohju, ya kan? Padahal enggak, fakir dengan miskin itu dua kelompok yang berbeda. Nah, orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr tadi bukan lil masakin. Ya, bunyi ayatnya tadi bukan lil masakin al muhajir, bukan. Tapi lil fuqara'il muhajirin, ya. Orang-orang fakir karena mereka hijrah. Mereka jadi fakir karena hijrah. Siapa salah satu yang berhijrah? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu posisi beliau saat hijrah itu salah satu orang terkaya di Mekah. Itu posisi beliau. Bisnis hebat, perusahaan banyak, toko le, ya kan? Tanah belang banyak, begitulah kira-kira bahasa kita. Itu Abdurrahman bin Auf. Dan ketika Abdurrahman bin Auf itu mau ikut hijrah ke Madinah, keluarganya tidak mengizinkan untuk membawa hartanya sedikit pun. Boleh pergi, harta tinggal sama kami. Karena keluarganya nggak ikut berhijrah. Harta sama kami. Kamu pergi boleh, sendiri pergi. Nggak bawa apa-apa. Karena Abdurrahman bin Auf membawa cuman apa yang ada di pakaiannya saja. Itu yang dibawa Abdurrahman bin Auf. Makanya nanti sampai di Madinah, beliau dipersaudarakan oleh Muhammad SAW dengan seorang Ansar yang sekufu dengan beliau, sama-sama kayanya. Ya. Dan orang kaya ini begitu menjadikan Abdurrahman bin Auf saudara, langsung diberi tawaran, aku punya toko 10. Ini kira-kira, ya kira-kira. Aku punya toko 10. 5 toko kamu ambil, 5 toko untuk aku. Apalagi, aku punya istri 4. Kalau engkau mau di antara 4 ini yang mana engkau mau aku ceraikan, engkau nikahi dia. Ya. Kalau kita
Mungkin ada juga yang kayak gitu. Aku punya istri 4. Kalau engkau mau, aku kasih engkau. 2 boleh juga. Tapi yang ini jangan. Tak tanda aja tengok kan. Nyobek. Nyok atau lungkubah tau. Kalau kita, ini enggak. Langsung kau pilih yang mana engkau suka. Ini mohon maaf ibu-ibu, jangan dianggap macam-macam dulu nih ya. Ibu-ibu udah kosong, udah pulang dia karena kita ngomong masalah ini ya. Yang mana engkau suka, aku ceraikan, engkau ambil. Engkau nikahi dia. Tapi Abdurrahman bin Auf dua-duanya nggak diambil. Istri nggak diambil, toko nggak diambil. Abdurrahman bin Auf cuma minta, tunjukkan sama aku mana pasar. Dan Abdurrahman bin Auf kemudian berusaha di pasar dengan ilmu yang beliau miliki, sehingga beberapa tahun kemudian di Madinah Abdurrahman bin Auf menjadi salah satu orang terkaya kembali. Dari fakir loh, dari fakir jadi orang terkaya kembali di Madinah, Abdurrahman bin Auf. Itu sebabnya hari ini sudah mulai diteliti itu masalah kaya dan miskin. Ternyata itu mental. Jadi kaya dan miskin itu ternyata mental. Maka orang Islam itu dididik oleh Allah untuk qanaah. Qanaah itu apa? Qanaah itu karakter kaya. Mental itu, mental kaya itu qanaah. Merasa selalu cukup, merasa selalu kaya dan sebagainya. Itu qanaah. Sementara miskin itu juga mental. Dalam keadaan dia punya uang, dia tetap minta. Kenapa? Miskin itu mental. Ya. Ada buku yang saya baca disebutkan kalau seandainya Elon Musk itu orang terkaya hari ini. Saya baru baca tadi malam, harta kekayaan Elon Musk itu 8 kuadritium. Ya, anak orang bilang lihat. Saya pun kalau ditanya apa kuadritium itu, kuadritium itu di atas triliun lagi, ya, di atas triliun lagi. Karena triliun saja sudah banyak, ini di atasnya lagi. Ya, itu ngeri sekali harta dia. Orang terkaya di dunia sekarang. Orang pertama yang hartanya mencapai seperti itu. Aleho ini bah pengen ya. Yang dia makan tetap satu piring gitu, ya. Yang dia makan tetap satu piring, kamar yang dia tidur tetap satu kamar, mobil yang dia pakai tetap satu, ya. Selalu sama. Tapi yang ingin saya bicarakan adalah bahwa kalau seandainya kita miskinkan Elon Musk, kita copoti semua hartanya, kita miskinkan, kita taruh dia di dalam salah satu pedalaman di daerah Amerika Selatan sana, percayalah beberapa tahun kemudian dia akan menjadi orang kaya kembali. Kenapa? Karena kaya itu karakter. Karakter kaya kaidu aja. Abdurrahman bin Auf juga kayak gitu. Kaya beliau di Makkah, kaya juga beliau di Madinah. Tapi yang menarik yang mau kita lihat adalah bahwa ini ketika Allah sebut tadi lil fuqara'il muhajirin, orang-orang fuqara yang hijrah tadi, itu berarti bukan satu yang menjadi fakir ketika hijrah ke Madinah. Berarti ramai yang menjadi fakir. Kenapa Abdurrahman bin Auf yang kita cerita ini yang paling ekstrim? Yang lain mungkin di Mekah fakir juga, hijrah fakir juga, ya kan? Yang lain mungkin. Tapi Abdurrahman bin Auf di Mekah kaya raya, hijrah fakir. Ya, hijrah fakir. Ada banyak cerita-cerita kayak gini. Ada Mus'ab nanti, ya, bin Umair. Itu begitu-begitu juga ceritanya. Dari kaya raya sampai tidak punya apa-apa. Dan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa alasan mereka berani menjadi fakir? Satu saja yang kita sebutkan tadi. Ya. Fattabi'uni, kata Rasulullah, ikuti aku. Mereka itu cuma punya satu pikiran dalam pikiran mereka, kami ikut kemana Nabi. Kami ikut kemana Nabi. Kenapa? Karena mereka percaya 100% dengan Nabi SAW. Kan disebut di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Hasyr ayat 8 yang kita baca tadi di rakaat kedua di sholat subuh kita. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, untuk orang-orang fakir yang dari golongan muhajirin yang keluar dari kota mereka, meninggalkan semua harta mereka, wa amwalihim. Untuk apa mereka melakukan itu? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka ingin mendapatkan karunia dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Mereka tahu bahwa harta yang mereka miliki ini pun sekarang adalah punya Allah. Karena itu kalau mereka orientasi sekali kepada harta, mereka cuma dapat harta, tidak dapat karunia Allah. Ya. Itu sebabnya pada masa hijrah itulah juga hadis tentang innamal a'malu binniyat keluar. Karena kondisinya pada saat itu adalah ada seseorang di antara orang-orang yang ingin berhijrah. Niatnya bukan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, bukan ingin mencari karunia Allah dan keridhaannya, tapi karena ada ceweknya di Madinah. Ada salah satu di antara mereka yang ingin hijrah karena ada perempuan di Madinah yang dia ingin nikahi. Bahkan dalam riwayat disebutkan lagi nama perempuan itu Ummul Qais. Ya, itu perempuan itu. Tapi menariknya adalah laki-laki itu tidak disebutkan namanya. Ini salah satu adab dalam hadis, dalam riwayat-riwayat yang disebutkan. Sering nama-nama tertentu disamarkan, termasuk Fir'aun. Fir'aun kan tidak disebutkan namanya. Yang disebut Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama, Fir'aun itu jabatan. Ya. Apa itu Fir'aun? Fir'aun itu kayak misalnya presiden Fir'aun. Ini jangan dipotong di sini aja nanti ya. Jangan dipotong di sini aja ya. Presiden Fir'aun di-cut oleh Pak Iwa kan dimunculkan di atas. Fir'aun itu jabatan, pimpinan daerah, pimpinan negara, itu Fir'aun. Tapi nama Fir'aun yang asli adalah Ramses II. Tapi tidak disebutkan di dalam Al-Quran Ramses II. Kada bi ali Ramses Sani, tidak ada ayat itu, ya kan? Yang ada kada bi ali Fir'aun, selalu itu. Ramses tidak keluar dalam Al-Quran sekalipun, ya. Jadi disamarkan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, laki-laki ini ingin hijrah ke Madinah karena ada perempuan yang ingin dinikahi di Madinah. Maka seorang sahabat kemudian menyampaikan ini kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ada seseorang ini. Dia ikut rombongan kita mau hijrah ke Madinah, tapi dia enggak hijrah sebenarnya. Bukan ya bataghuna fadlan minallahi wa ridwana, tapi ada orang yang dia ingin nikahi di sana." Disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan itu tergantung niatnya apa. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan apa yang kamu dapat kemudian tergantung niat juga. Apa yang kamu niatkan itulah yang kamu dapatkan. Kamu niatkan untuk berhijrah karena perempuan itu, kamu akan dapat perempuan itu. Tapi kamu enggak dapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan tidak dapat karunia-Nya. Beda cerita antara kita dapat sesuatu dalam tanda petik karunia Allah dan ridhonya dengan tanpa karunia Allah dan ridhonya. Mungkin kita dapat sesuatu yang sama, tapi nilainya beda. Ya. Nilainya beda. Itu sebabnya orang-orang di Mekah tadi, mereka meninggalkan hartanya yang di Mekah, berani untuk ke Madinah karena mereka yakin sekali mudah bagi Allah untuk membuat mereka kaya kembali kalau Allah berkenan. Mudah sekali. Kalau seandainya lelaki yang hijrah tadi yang ingin menikahi perempuannya tadi itu berniat untuk mencari ridha Allah dan sebagainya, si perempuan itu nanti dapat juga. Kenapa? Karena si perempuan itu pun di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mudah sekali sebenarnya. Mudah sekali. Kalau backing kita Allah, selesai masalah. Kenapa? Backing kita Allah itu bukan backing sembarangan. Kalau hari ini sering kalau kita mau masuk ke sesuatu pakai backing dan sebagainya, nanti si backing itu datang ke kita hanya berat becut, backing kau lebih hayu, ya. Backing kau lebih hayu, ni backing dia kurang becut. Sering kayak gitu. Ya. Ini saya dengar orang bilang. Ya. Tapi kalau seandainya backing kita Allah, selesai. Nggak ada backing lain di atas itu. Nggak ada backing lain di atas itu. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah tadi yakin seyakin-yakinnya dengan konsep ini. Itu sebabnya mereka tidak ragu sama sekali. Padahal mereka tidak diberitahu oleh Rasulullah. Kalau seandainya kita yang jadi Rasul, yang diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah, mungkin cara kita akan beda ketika kita meyakinkan orang-orang Mekah untuk ikut hijrah. Mungkin kita coba proyeksikan dulu. Kita akan bilang ke mereka, tenang aja, nanti di Madinah pun mungkin kamu bisa buat toko. Tenang aja, nanti di Madinah pun bisa kaya. Tenang aja. Tapi yang bahasa-bahasa seperti itu satu pun tidak muncul di dalam hadis Nabi.
Satu pun tidak dilaporkan dalam riwayat. Kenapa? Nabi tidak pernah menjanjikan nanti di Madinah kamu akan senang juga. Nanti di Madinah kamu akan dapat rumah. Nanti di Madinah kamu akan ditawari istri. Nggak ada. Mereka tidak diberitahu apa-apa ketika hijrah. Itu sebabnya blank. Tidak ada yang mereka ketahui. Mereka datang, mereka ikut murni. Basisnya kepercayaan. I trust him. Kami percaya Nabi. Itu sebabnya kata Nabi tadi, kalau seandainya kita baca ayat ini dengan pemahaman kata-kata, ya, ayat surat Ali Imran tadi ayat 31, bagaimana jadinya? Qul in kuntum tuhibbunallah. Kasih tahu umat Muhammad, kalau seandainya kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni. Padahal kalau enggak pakai fa, ittabi'uni saja itu sudah betul. Secara bahasa, ya. Qul in kuntum tuhibbunallah ittabi'uni. Sudah betul. Sebenarnya sudah betul itu. Kalau kalian memang betul mencintai Allah, ikuti aku. Itu artinya. Tapi kalau fattabi'uni itu artinya apa? Segera ikuti aku. Kata-kata segeranya muncul gara-gara ada fa. Dan Al-Qur'an itu bahasanya, hurufnya hemat. Kenapa Al-Qur'an harus hemat? Karena Al-Quran itu setipis itu Al-Quran harus memuat semua petunjuk kehidupan dan kematian. Petunjuk untuk hidup di dunia, petunjuk untuk hidup di akhirat kemudian ada di dalamnya semuanya. Petunjuk untuk anak kecil, untuk orang dewasa, untuk perempuan, untuk laki, untuk orang tua dan sebagainya ada di dalamnya semua. Bukan petunjuk saja, ada cerita, ada teknologi, ada sains, ada bukti macam-macam di dalamnya semua. Cuman setipis ini. Bagaimana caranya setipis ini bisa memuat semuanya? Salah satu caranya adalah menghemat kata-kata. Menghemat huruf-huruf yang dituliskan. Itu sebabnya tidak ada satu huruf pun di dalam Al-Quran kalau sudah ditulis yang tidak ada gunanya. Semua ada gunanya. Maka kata-kata fa tadi, kalau seandainya tidak perlu di situ, itu akan dihilangkan. Ya, maka namanya akan menjadi ulang seperti yang kita sebutkan tadi. Qul in kuntum tuhibbunallah ittabi'uni. Ya. Fa-nya hilang, hemat satu huruf. Kan kayak gitu. Tapi enggak, ini fa-nya dimasukkan. Begitu fa-nya dimasukkan, berarti itu penting untuk menyegerakan. Menyegerakan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menyegerakan kebaikan, menyegerakan taubat, menyegerakan. Di dalam ayat yang lain disebutkan wasari'un. Segera mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kesegeraan itu menunjukkan betapa kita tidak ada keraguan sedikit pun. Dan itu menunjukkan keraguan itu sudah kita buang lama sebelumnya. Bukan hari ini. Karena kalau seandainya kita disuruh ikuti, ikuti aku. Tapi kemudian kita masih mikir-mikir, ku ikut be ya. Ku ikut be. Habis itu nata tayongan loh kan. Kiban ku ikut ku be. Ya. Ada istilah hari ini second opinion. Jangan gampang kali kita percaya sama orang. Kita tanya dulu, kita cari dulu second opinion. Nah itu dia, ya kan? Kan ya Allah. Waktu pegah oleh Nabi dengan fattabi'uni. Boleh aku telepon mak leh. Kiban mak? Ku ikut be. Kan kayak gitu. Ini enggak. Kata-kata fa menunjukkan as soon as possible. Begitu Nabi bilang ikut. Nggak ada lagi pertanyaan. Itu kata-kata fa, menunjukkan kesegeraan. Ya. Tidak ada jeda. Dan kesegeraan di situ mewakilkan keyakinan. Kalau seandainya kita belum yakin pada hari itu pasti akan bertanya-tanya dulu kita. Minimal kita cep-cep, kan cep-cep. Nanti dapat terus bobo tektok, kan nyo di Narugoro, kan nyo kudu. Ya, kan benar ya. Kalau seandainya memang kita ragu, ini enggak. Fattabi'uni, ittabi'un. Ya. Itu sebabnya sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, generasi yang berhijrah ini beda. Ya. Itu sebabnya Nabi mengatakan generasi terbaik. Generasi terbaik adalah generasi pada masaku, kata Nabi. Siapa yang Nabi maksudkan sebenarnya? Bukan generasi jahiliyah. Karena generasi jahiliyah tadi ditinggal di Mekah. Hadis itu tadi keluar pada saat Nabi di Madinah, bukan di Mekah.
Generasi terbaik adalah generasiku. Orang-orang yang beriman dan bersamaku hari ini. Sudah di Madinah itu. Sudah di Madinah. Kenapa? Orang-orang Madinah itu beda. Orang yang muhajirinnya beda, orang ansarnya juga beda. Tadi dua-dua kita baca dalam sholat tadi ketika rakaat kedua. Ya. Orang muhajirinnya tadi, mereka mengorbankan tanah kelahirannya, mengorbankan hartanya. Ya betahuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah. Itu tujuan mereka. Mereka tujuannya dapat karunia Allah, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan ingin berkontribusi untuk menolong Allah dan Rasulnya. Meskipun Allah tidak perlu ditolong sebenarnya. Dulu ada tulisan Gus Dur dulu yang jadi kontroversi. Apa tulisannya dulu? Allah tak pantas ditolong. Oh, bengeh urang sama nanggro. Bahasa di Allah tak pantas ditolong. Memang Gus Dur orangnya nyeleneh emang ya. Habis itu beliau jelaskan, kenapa Allah tak pantas ditolong? Baca mana pula kamu yang lemah mau nolong Allah? Kata beliau. Allah itu maha kuasa. Allah itu maha punya semuanya. Tiba-tiba ke datang ke tolong dia. Kamu itu siapa? Nah, itu kata Gus Dur. Tapi ini ceritanya bukan seperti itu. Ketika ada kata-kata wa yansurunallaha wa rasulah, mereka ingin menolong Allah dan Rasulnya. Ini ceritanya adalah Allah memang maha kaya, Allah memang maha kuasa. Tapi Allah kadang-kadang membuka peluang supaya kita ikut berkontribusi dalam apa yang ada di dalam jalan agamanya. Maka ketika ada orang miskin yang dimunculkan oleh Allah di hadapan kita, itu maknanya apa? Itu maknanya Allah sedang membuka ruang kepada kita untuk berkontribusi membuat dia keluar dari kemiskinannya. Siapa? Kita. Pertanyaannya, apakah Allah nggak bisa buat dia keluar dari kemiskinan sendiri? Mudah bagi Allah. Huwa alayya hayyin. Itu mah mudah. Tapi Allah buka ruang supaya kita berkontribusi. Dan orang-orang ini, itulah rencana mereka. Aku ingin ikut ya Allah. Aku ingin ikut untuk menolong agamamu. Maka nanti ada peperangan. Dan peperangan-peperangan itu tidak pernah terjadi sebelum hijrah. Setelah hijrah ke Madinah, di situ baru mulai perang. Perang-perang kemudian muncul, semuanya di Madinah. Semua di Madinah. Perang-perang. Dan itulah salah satu tadi, wa yansurunallaha wa rasulah. Kami ingin menolong Allah dan Rasulnya. Apakah Allah dan Rasul perlu pertolongan? Bukan. Allah membuka ruang supaya kalian ikut berkontribusi di dalam perjalanan. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami hote ya. Kita sentil sedikit aja karena ansarnya tadi belum. Mohon maaf agak terlalu panjang di muhajirin ya. Ansarnya di ayat kedua sebenarnya. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Itu tentang orang Ansar. Bagaimana orang Ansar? Makanya dibilang oleh Nabi tadi, generasi terbaik generasi aku. Orang muhajirin yang terbaik, muhajirinku. Orang Ansar terbaik, Ansarku. Dan yang keren lagi adalah Nabi memberi nama mereka Muhajirin dan Ansar. Hana gepegat nama asal-ulau asal tamong. Ya, tidak dikasih nama nya orang dalam, nya orang luar, nya awak tamong, nya awak dalam. Hana. Karena awak dalam ngawak tamong itu menyiratkan sesuatu yang tidak nyaman. Tapi Muhajirin dan Ansar menyiratkan sesuatu yang luar biasa. Muhajirin artinya orang yang hijrah dari kota mereka, meninggalkan semua harta dan kampung halamannya. Ansar yang menolong si Muhajirin tadi. Kan keren sekali, dua-dua keren. Hari ini saking inginnya dibuat konflik antara urung Tamong dengan urung punani. Solo dengan urung Tamong, ada istilah lagi. Kapga ju, buya kurung tedong-dong. Kan cukup familiar ya. Buya krum tedong-dong, buya tamong merasiki. Jadi Nabi gak pernah ngomong nyo buya krum, nyo buya tamong. Nabi gak pernah ngomong itu. Yang Nabi sebut adalah ini Muhajirin, ini Ansar. Ini yang hijrah, ini yang nolong. Dua-dua mulia. Yang menolong dia dapat haknya sebagai penolong, mulia. Yang Muhajirin dia dapat haknya sebagai Muhajirin, mulia.
Dan yang menolong ini nggak tanggung-tanggung. Makanya disebut walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Orang-orang yang sudah beriman di Madinah sebelum Rasul hijrah, ya. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka penuh kecintaan kepada orang-orang yang hijrah kepada mereka. Maka dibuktikan tadi salah satunya oleh yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Bagaimana cintanya? Ditunjukkan dengan aku tawarkan separuh hartaku untukmu, sebagian dari istriku untukmu. Walaupun Abdurrahman bin Auf nggak ngambil. Ya. Mau diceritakan bagaimana semangatnya, ya. Yuhibbuna, itu tadi. Yuhibbuna man hajara ilaihi. Mereka menyukai, mencintai, menyayangi orang-orang yang hijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Nanti ketika Rasul kadang-kadang memberikan orang muhajirin sesuatu yang tidak diberikan kepada orang Ansar nggak protes. Kenapa? Mereka tahu orang-orang muhajirin tadi fakir. Kadang-kadang Nabi melebihkan orang muhajirin karena orang muhajirin memang sedang dalam keadaan fakir. Mereka baru keluar dari kampungnya dan sebagainya. Orang Ansar tidak ada yang proses. Makanya kalau seandainya kita jadi orang Ansar dari zaman istilahnya kayak itu. Ya. Waktu gejuk Nabi ke orang muhajirin tak kenyu nyan buya kerung de dondong buya tamong rasiki. Karena Nabi kasih kepada buya tamong. Ya kan? Tapi mereka enggak. Disebutkan di dalam Al-Quran clear sekali. Saya sudah bilang tadi, kalau seandainya Al-Quran tidak perlu menyebutkan sesuatu, maka kalimat itu akan di-delete. Kenapa? Efisiensi. Al-Quran itu sangat efisien. Ya. Tapi Al-Quran ada istilahnya. Padahal kalau seandainya Allah mau, kata-kata yuhibbuna man hajara ilaihim, titik kasih. Karena cinta itu semua masuk di dalam. Tapi Allah detilkan lagi. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka tidak ada kecemburuan ketika diberikan sesuatu kepada orang muhajirin. Ya. Apalagi wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan mereka lebih mengutamakan orang muhajirin ketika orang muhajirin butuh sesuatu walaupun mereka butuh juga itu. Coba bayangkan. Mereka butuh itu tapi mereka mengutamakan orang muhajirin. Kenapa? Karena mereka tahu orang muhajirin itu fakir. Itu kecintaan orang Ansar kepada mereka. Itu sebabnya tidak ada persaudaraan terbaik yang digambarkan oleh Al-Quran kecuali persaudaraan antara muhajirin dan Ansar. Luar biasa. Kalau kita tambah lagi, ada satu ayat lagi sebenarnya. Itu orang-orang yang datang setelahnya. Wallazina ja'u min ba'dihim. Tadi kita baca juga, tapi waktunya sudah sangat jauh. Jadi kita cut saja sampai muhajirin dan Ansar saja. Dan ini memberi kita peluang besar. Apa peluangnya? Bahwa kita sebenarnya juga bisa menjadi muhajirin dan Ansar. Inti dari dua-dua mereka satu saja. Mereka dua-duanya fattabi'uni. Mereka mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul jadi orang Ansar, maka Rasul akan mempraktekkan juga apa yang dipraktekkan oleh orang Ansar itu. Rasul yang paling depan. Rasul jadi orang muhajirin, Rasul yang paling depan berhijrah. Jadi tergantung di mana posisi Rasul, Rasul tetap yang terbaik. Karena itu Rasul jadikan sebagai imam, kita ikuti di belakang. Fattabi'uni. Jadi follow. Nah, ada istilah hari ini, follow Instagram. Follow Instagram Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, subscribe, like, share. Betul Pak Iwan, ya. Subscribe. Untuk siapa? Untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayangnya memang kalau kita cari di Instagram Rasul nggak ada. Kita cari di YouTube akun Rasul nggak ada. Nah, itu pula masalahnya. Ada Rasul jadi-jadian ya. Kita ikuti nanti mupalone atanya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesilapan dalam penyampaian. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم